Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudariku, teman-teman, saya ingin dan saya hafizahumullah, kita syukuri dulu apapun yang Allah berikan pada kita semuanya nikmat. Hari ini kita diberi Allah nikmat bertumpuk-tumpuk banyaknya. Majelis ilmu ini adalah keberkahan dan nikmat. Kebersamaan ini adalah keberkahan dan nikmat. Ramadan ini adalah bulan keberkahan dan nikmat. Membahas kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang penuh keberkahan dan nikmat. Hujan yang Allah turunkan di luar sana adalah merupakan keberkahan dan nikmat untuk kita. Sungguh sangat luar biasa keberkahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dan kita diminta untuk mensyukurinya. In syakartum la azidannakum. Semoga kita bisa mensyukurinya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas ayat yang ke-40 dari surat At-Taubah. Dan seperti biasa saya mohon dibacakan ayatnya berikut terjemahannya. Saya persilakan. Cik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Artinya, jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara, yaitu malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jazakumullah khair. Sesuai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ayat yang akan kita pelajari bersama
dan judulnya diambil dari kata yang ada di ayat itu yang berbunyi Tsaniyasnain. Tsaniyasnain artinya hanya berdua. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita membuat tema di Ramadan ini karena bersama Rasul dalam naungan Al-Quran, kita buat dengan judul-judul yang saling ada kaitannya di pembahasan hari itu. Seperti hari ini umpamanya, kita membahas ayat ini, yang ini adalah merupakan awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah. Dan nanti setelah saya, Ustadz Herfi akan membahas ayat yang Allah memberikan jaminan kepastian bahwa Nabi akan kembali ke Mekah. Yang sebelumnya juga sudah kita bahas, ayat yang berhubungan dan bahkan menurut sebagian ulama dia adalah ayat yang bersambung antara Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Begitu seterusnya, kita akan membahasnya bagaimana ayat Al-Quran membahas tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan khas Quran mukjizatnya. Kita akan mendapatkan pelajaran dalam di dalam kitab suci kita tentang Sirah Nabawiyah. Pembahasan yang hari ini adalah pembahasan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah merencanakan perjalanan hijrahnya dengan bimbingan Jibril. Saya sampaikan dulu latar kisah ini sampai yang dibahas oleh ayat ini sebelum kita memasuki dalam ayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mendapatkan para sahabat yang dibaiat sejumlah 75 orang di baiat Aqabah 2, itu terjadinya pada musim haji tahun 13 kenabian. Nabi sudah 13 tahun menjadi nabi. Kemudian beliau setelah Dzulhijjah kan masuk Muharram. Berarti kalau dihitung itu masuk tahun 14 kenabian sebenarnya. Baru masuk. Dan itu nanti Nabi sudah hijrah ke Madinah. Karena ya masuk tahun 1 Hijriah. Sehingga 13 di Mekah, kemudian masuk tahun 1 di Madinah. Rasulullah, beliau begitu sudah melihat bahwa Madinah sudah kondusif untuk muslimin hijrah ke sana karena tokoh-tokohnya sudah masuk Islam. Dan ini berbeda dengan Mekah. Nabi dapat pengikut tapi belum tokoh tingginya. Sehingga Mekah belum bisa menjadi markas pusat untuk dakwah Islam. Begitu. Karenanya itu juga analisa yang menarik dalam sirah. Kalau tokoh tertinggi di tempat itu belum punya kesadaran terhadap Islam, maka biasanya belum bisa menjadi markas utama. Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat, mengumumkan bahwa siapa yang mau hijrah, sudah diizinkan. Arahnya ke Madinah. Sahabat mulai hijrah, ada yang janjian, ada yang sendiri, ada yang mencoba membawa keluarganya, ada yang mencoba membawa hartanya, ada yang gagal, ada yang berhasil, dan seterusnya. Ketika seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mungkin bergerak tanpa panduan Allah melalui Jibril. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu ketika beliau sudah mengizinkan para sahabat untuk berangkat. Nabi beliau nunggu apa? Nunggu wahyu. Kapan beliau diizinkan? Karena ini tidak mudah, tidak sembarang
Kalau yang lain adalah sahabat dan masing-masing perlu pengorbanan yang luar biasa. Ada yang berkorban istrinya, ada yang berkorban hartanya, ada yang berkorban dirinya sendiri dan seterusnya. Seperti itu keadaannya, itu adalah sahabat. Maka bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti akan mendapatkan tantangan yang lebih besar. Karenanya Nabi tidak bergerak kecuali dengan wahyu. Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi sudah menyampaikan untuk hijrah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin ke Nabi untuk berangkat ke Madinah. Tapi Nabi menahannya, kata Nabi nanti dulu. Menanti dulu. Abu Bakar tunggu dulu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, bisa antum lihat, Abu Bakar izin dulu ke Rasul SAW. Ya, kemudian setelah itu ternyata Rasul menahannya, tunggu Abu Bakar. Dan Abu Bakar melihat ada isyarat bahwa nampaknya saya harus menemani Nabi dalam perjalanannya. Itu belum keluar kalimat Nabi. Makanya Abu Bakar sudah menyiapkan dirinya, menyiapkan keluarganya, menyiapkan hartanya. Kalau betul bahwa saya ditahan ini karena saya harus menemani perjalanan hijrah beliau. Makanya beliau mencoba untuk menyiapkannya. Karenanya sudah disiapkan, termasuk unta yang akan dipakai, termasuk orang yang nanti ditunjuk, Abdullah bin Uraiqid, orang musyrik yang tahu jalan. Tahu jalan yang tidak biasa antara Mekah dan Madinah yang menjadi penunjuk jalan. Semua disiapkan Abu Bakar. Kalau Rasul minta ditemani, dan ternyata benar Nabi SAW minta ditemani, ini semua sudah diatur skenario-nya langsung dibimbing oleh Jibril, di mana di pihak orang-orang Quraisy dibimbing oleh iblis, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing langsung oleh Jibril. Panduannya, langkah per langkahnya sudah diatur oleh Jibril. Maka Nabi siang hari yang tidak biasa, Nabi berkunjung ke rumah Abu Bakar. Siang hari yang terik itu Nabi menutupi wajahnya, kemudian pergi ke rumah Abu Bakar. Dan kemudian Rasul meminta pada Abu Bakar untuk mengeluarkan semua yang ada dalam rumah karena ini pembicaraan rahasia. Nabi mengatakan, keluarkan semua yang ada di rumah Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, hanya ada keluargamu sendiri. Aisyah maksudnya. Hanya ada keluargamu, tidak ada masalah. Baru Nabi menyampaikan tentang Abu Bakar, aku telah diizinkan Allah untuk berangkat hijrah. Abu Bakar langsung bertanya, kenapa Nabi sampaikan itu? Langsung bertanya, asuhbatun ya Rasulullah. Apakah ini artinya saya harus menemanimu dalam perjalanan ini? Kata Nabi, iya. Begitu Nabi katakan, iya, Abu Bakar menangis. Dan ini yang disaksikan oleh putri beliau, diantaranya Asma, ketika bahwa Abu Bakar menangis saking bahagianya. Tuh lihat, sangat bahagia, harus menemani perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kebahagiaan yang ternyata kadang bahagia itu kadang-kadang mengeluarkan air mata, Pak. Jadi air mata itu ternyata tidak selamanya karena air mata sedih. Ada air mata bahagia. Ini salah satu contohnya. Karena Imam Ibnu Qayyim ketika membahas tentang air mata itu cukup lumayan detail. Beliau menyebut air mata itu ada beberapa jenisnya. Nah, itu beliau bahas dulu. Salah satunya ini. Pembahasan tentang air mata yang bahagia ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahagia ketika ditunjuk oleh Nabi sebagai satu-satunya sahabat yang menemani perjalanan Rasulullah SAW dalam ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah hijrah. Disitulah kemudian Rasul berjalan ke arah selatan dan semua sudah direncanakan bahwa dalam hitungan 3 hari ke depan maka harus dihadirkan untanya yang sudah disiapkan untuk Rasul dan Abu Bakar dan beserta penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqid. Dan seterusnya sebagaimana antum tahu, Abu Bakar melibatkan seluruh keluarganya. Rasul SAW kemudian 3 hari menyembunyikan dirinya di dalam
Gua Thur naik ke Gunung Thur yang posisinya kurang lebih ada di sebelah selatan kota Mekah, dan itu dalam rangka untuk mengacak informasi, dalam rangka untuk menghilangkan jejak, dalam rangka untuk menenangkan dulu kekacauan yang ada di suara tentang kepergian beliau di Mekah, karena sebagaimana antum ketahui bahwa ternyata iblis punya rencana dan itu diaminkan oleh seluruh pembesar Quraisy bahwa Nabi SAW harus dibunuh. Tidak ada pilihan kecuali harus dibunuh. Muhammad harus dibunuh. Hanya saja darahnya harus diratakan di semua suku. Supaya keluarga besar Rasulullah SAW ketika mau membalas, maka dia tidak bisa membalas karena harus berhadapan dengan semua suku. Dan nanti keluarga Nabi akan ridho menerima bayaran diat saja. Muhammad mati, selesai, kita cuma bayar diat, aman. Itu perencanaan iblis, perencanaan orang kafir. Tapi Allah punya rencana yang lebih baik. Allah turunkan malaikat terbaiknya Jibril untuk memandu semua ini. Dan tentu yang menang adalah al-haq ketika Allah yang turun. Sesungguhnya iblis itu hanya makhluk Allah yang lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah sekali. Di gua naik Gua Thur itu lumayan karena tingginya lebih dari 700 meter dan cukup lumayan terjal, lebih terjal daripada Gua Hira. Naik ke atasnya kemarin teman saya cerita, salah satu kru TV begitu naik ke atas, lagi trik memang kemarin tuh, lagi naik ke atas pingsan di tengah jalan, Pak. Ya, lagi panas terik. Ya subhanallah, begitu pingsan dia tengah jalan. Dia cerita akhirnya dia ditandu dibawa oleh teman-temannya, kemudian begitu sadar ditolong sama orang-orang Pakistan katanya. Begitu sadar dia ngelihat ada banyak orang jenggotan panjang, cuma dia bilang ini orang pemalaikat ini gitu. Dia cerita begitu. Jadi malah jadi guyonan teman-teman ya kan. Kata dia, saya pingsan antum guyoni aja. Baik, jadi teman-teman dirahmati Allah, ini perjuangan yang tidak mudah Nabi di Gua Thur. Nah, ayat ini memotret tentang Nabi di dalam gua itu. Ketika Allah menolong Rasulnya dengan cara memasukkannya ke dalam gua. Baik. Teman-teman dirahmati Allah, sebenarnya ketika bicara tentang gua, di Quran bahkan ada surat yang artinya surat gua. Surat apa? Al-Kahfi. Fa'wu ilal kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmatih. Masuklah ke dalam gua, Allah akan gelar, Allah akan tebar rahmatnya. Jadi di dalam gua itu, Masya Allah, ada banyak rahmat Allah kadang, Pak. Karena ini masuk ke dalam guanya bukan cuma jalan-jalan atau adventure orang jalan-jalan. Ini karena dalam rangka menyelamatkan agama dari fitnah. Dan Allah menyampaikan rahmat Allah di mana saja. Tidak mesti harus di alam yang terbuka, luas, yang orang nafas nyaman, lapang. Di dalam gua yang sempit dan mungkin pengap, di sana ada rahmat Allah. Nggak usah khawatir, masuk aja. Masuk dalam. Itu sejak Ashabul Kahfi dulu. Nah, ini adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, Rasul juga dimasukkan oleh Allah ke dalam gua. Dalam gua. Kalau nanti antum melihat di perang Uhud juga gitu. Di perang Uhud, ketika Nabi terdesak, muslimin terdesak, Nabi sudah terluka, muslimin sudah ada beberapa yang meninggal, korban dan terluka. Kemana larinya? Ke dalam gua. Ada sebuah celah, disebutnya sebenarnya celah, tapi seperti gua. Celah kecil, masuk ke dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalamnya. Dan nanti kalau ke Uhud boleh cari itu celahnya. Saya masuk ke dalamnya, saya ingin rasakan. Ternyata nyaman luar biasa. Anda tahu ada celah-celah di antara batu saja. Para ahli sejarah hari ini mengatakan itu celahnya. Coba saya masuk ke dalamnya dan subhanallah betapa nyamannya celah itu. Sekarang ditutup begitu.
tapi bisa naik ke dalamnya. Kemudian bahkan saya mencoba untuk duduk di dalamnya itu. Ada batu yang bisa diduduki. Subhanallah. Itu tempat tidak ada dinding yang menggores kulit. Nyaman sekali. Duduk nyaman sekali. Kalau kita lihat keluar, semua akan terlihat di luar sana, semua aktivitas orang di bawah semua kelihatan. Jadi rahmat Allah ada di mana saja. Nyaman ternyata. Karena saya juga sudah pernah masuk gua juga di beberapa tempat di negeri ini, tapi nggak senyaman itu. Gitu ya, pengap, biasanya bau kelelawar, bau kotoran kelelawar kan. Ini enggak, subhanallah, nyaman. Karenanya teman-teman, bahwa tadi dimanapun, asal kau tolong agama Allah, asal kau pergi ini dalam rangka menegakkan agama Allah, di sana Allah tebar rahmatnya, bahkan masuk ke dalam gua yang sempit sekalipun, tidak ada masalah. Jadi jangan khawatir selama kita ada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu latarnya, dan mari kita lihat ke ayatnya, surat At-Taubah ayat yang ke-40. Surat At-Taubah ayat yang ke-40 ini, Bapak Ibu bisa kita lihat sebagaimana dalam kebiasaan para ulama membahas ayat, dihubungkan dengan dicari munasabahnya, apa hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat 40, ini ayat yang sedang kita bahas. Tapi Bapak Ibu teman-teman bisa melihat dari mulai ayat yang ke-38 ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman, memberikan teguran, merintah tapi kalimatnya kalimat negur. Jadi sebenarnya perintah untuk berangkat jihad, gitu ya. Sebenarnya kalau merintah berangkat jihad itu kan seperti, wahai orang beriman, berangkatlah kalian berjihad, kan gitu. Atau dalam ayat yang lain, jahidu, berangkatlah jihad. Tapi di ayat ini tidak. Dia bilang ayat ini tidak. Kenapa? Yang kemarin Ustaz Herfi sudah membahas di awal sekali. Bahwa surat At-Taubah ini suasananya berat. Begitu? Masih ingat antum ya? Suasananya berat. Dan betul, bahkan kalimat-kalimatnya berat. Cara Allah memerintah orang beriman untuk berangkat jihad tidak mengatakan berangkatlah kalian berjihad. Tidak begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum infiru fil ard fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang beriman, mengapa sih kalian ini ketika diperintahkan dikatakan kepada kalian agar berangkatlah kalian fi sabilillah, kalian merasa berat nancep di bumi ini, Pak. Jadi nggak bisa bergerak, nempel di bumi. Ini kalau bahasanya Said Qutb dalam Fidhil Al-Quran, karena bumi itu punya daya tarik bumi, Pak. Terlalu kuat daya tarik dunia ini sehingga menyedot kita, sehingga kita duduk tidak bisa berangkat. Karena terlalu besar daya tarik bumi menyedot kita. Ya. Itsaqaltum ilal ard. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apa kalian ridho dengan kehidupan dunia ini sehingga kalian lupakan akhirat? Ayatnya begitu. Ayat yang setelahnya 39. Ancamannya lebih keras lagi. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian tidak juga berangkat, kan di atas diperintah. Kenapa sih kalian enggak berangkat? Bapak Ibu terasa ya? Ini perintahnya enggak biasa ini. Beda loh dengan kalimat ayo tolong berangkat, beda dengan kenapa sih kalian tidak berangkat? Lihat bedanya? Itu At-Taubah. Surah At-Taubah itu menganjurkan kita untuk pokoknya yuk tobat gitu, Pak. At-Taubah. Suasananya berat. Kenapa sih kalian tidak mau berangkat? Sudah begitu kalimatnya, kalimat setelahnya illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima. Kalau enggak berangkat juga, loh, ya kan? Paham ya anu suasananya? Kenapa sih kalian tidak mau berangkat? Kalau enggak berangkat juga, ya, Allah akan azab kalian. Masya Allah. Allah akan azab kalian dengan azab yang pedih. Dan Allah ganti kalian dengan kaum yang lain. Berarti kalian tidak layak. Segitu, Pak. Subhanallah. Sahabat Nabi diancam dengan cara itu. Karena ada orang, Pak, begitu diancam itu malah ngamuk dia. Jelas? Ngambek dia.
Udah, nggak usah, sekalian aja. Ngapain diancam-ancam kita? Emang kita siapa? Gitu ya. Udah, nggak usah jalan. Nah gitu. Tapi itu bukan sahabat kalau itu. Sahabat Nabi diancam Allah Subhanahu wa taala begitu. Berangkat. Jadi diperintah baik-baik berangkat ya kan? Diancam dengan cara ini berangkat, enggak ada masalah. Karenanya Allah ingin tunjukkan, kalian mau contohnya. Jadi orang beriman itu gitu. Diperintah Allah dan Rasulnya, pakai bahasa apapun, seberat apapun syariatnya, berangkat. Yang membuat kita susah berangkat itu bumi ini. Bumi ini, Pak. Itsaqaltum ilal ard. Bumi ini membuat kita berat untuk melangkah itu. Nyaman dengan bumi ini, Pak. Ya. Makanya Allah contohkan. Kalian mau tahu bahwa diperintah dengan cara ini, langsung Allah berikan contoh terbaik. Lihat bagaimana sulitnya berangkat fisabilillah, tapi ini tetap berangkat. Siapa contohnya? Ayat yang kita bahas ini. Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa tansuru faqad nasrahullah, dan seterusnya. Begitu sudah diperintah, sudah diancam, sudah dikasih contoh. Contohnya ada loh. Berat begini jalan. Maka ayat setelahnya, antum lihat ayat 41. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Maka berangkatlah kalian. Gitu. Jadi ya, berangkatlah kalian. Baik dalam keadaan sedang ringan atau sedang berat, berangkat. Mau lagi malas, mau lagi rajin, lagi malas, lagi ringan, lagi berat, berangkat. Harus berangkat. Karena orang itu naik turunnya ada, Pak. Ya kan? Orang itu kalau lagi dekat dengan Allah, Masya Allah, semua amal sunnah ringan. Tapi kalau lagi jauh dari Allah, itu yang wajib aja beratnya, Masya Allah. Begitu. Naik turunnya ada. Karena naik turunnya ada itulah maka Allah perintahkan. Berangkat. Apapun keadaan kalian berangkat. Dan berjihadlah dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, fisabilillah. Kenapa? Di atas sudah diperintahkan. Dikasih perintah sudah, diancam sudah, dikasih contoh sudah, keluar perintahnya. Sudah, gak ada pilihan. Berangkat. Apapun keadaan kalian. Itu suasananya. Memang ini suasana berat seperti yang sudah dibahas. Taubah suasananya memang suasana yang sangat berat. Kita masuki ayatnya. Di ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang peristiwa Gua Tsur itu. Peristiwa Gua Tsur itu ternyata Allah Subhanahu wa taala memulai pembahasan ayatnya dengan kata illa tansuruhu. Kalimatnya juga kalimat negatif, Pak. Kalimat negatif artinya mengandung ancaman juga. Karena memang suasananya begitu kalimat dari atas kan. Ancaman suasana juga begitu. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolongnya, kata Allah, Allah langsung yang nolongnya. Jadi bukan perintah, tolonglah Nabi kalian. Enggak begitu. Lindungilah Rasul kalian. Enggak gitu, enggak, Pak. Kalian tidak mau nolong, ya sudah. Cukup Allah. Gitu. Allah juga enggak perlu kalian. Memang keras, Pak. Rasanya at-taubah itu, al-baro'ah itu rasanya keras, Pak. Ya itu. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Tetapi ayat ini dimulai dengan kata tansuruhu. Nasr. Nasr artinya pertolongan dan kemenangan. Nasr. Pertolongan dan kemenangan. Idza jaa nasrullah wal fath. Pertolongan dan kemenangan. Itu bukti bahwa sebenarnya pertolongan dan kemenangan muslimin tidak harus menunggu kemenangan terbesar, menunggu hasil akhir. Di sepanjang perjalanan perjuangan kehidupan orang beriman itu selalu ada kemenangan dan pertolongan. Dan kemenangan dan pertolongan itu sudah bisa dinikmati. Sudah bisa dinikmati. Kapan peristiwa ini?
Tahun 1 kan? Tahun 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu sudah menjelang Rasul wafat. Itu kemenangan terbesarnya. Tapi ternyata tahun 1 pun kalian sudah bisa menikmati kemenangan Allah yang Allah berikan ini. Pertolongan yang Allah berikan ini. Karenanya Allah buka dengan kata illa tansuruh. Nasr. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolongnya, tidak mau menolong Rasulnya, nya kembali ke siapa? Ke Rasul. Jika kalian tidak menolongnya, maka Allah yang akan menolongnya. Ya, kan? Kata tansuru itu fiilnya fiil mudhari'. Jadi kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang. Itu artinya kita diminta untuk menolong Allah, Rasulnya dan agamanya. Sekarang dan sampai kapanpun. Sekarang dan sampai kapanpun. Dan pertolongan Allah, kemenangan yang Allah berikan, ternyata sudah lewat. Sudah lewat artinya sudah pernah ada. Kalau kalian melihat ke belakang, berapa banyak pertolongan Allah di belakang kita. Karenanya Allah menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi. Faqad nasarahu. Nasara itu adalah kata kerja bentuk lampau. Fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau yang artinya Allah telah. Artinya apa? Allah ingin katakan kepada seluruh orang beriman, ayo sekarang mulai hari ini dan seterusnya, tolong agama Allah ini. Tinggikan agama Allah ini, muliakan syariat Allah ini. Kalau kalian tidak mau juga, gak apa-apa. Kalian boleh lihat ke belakang, tanpa kalian Allah menolong agamanya, Allah memuliakan syariatnya. Illa tansuruhu faqad. Sebagaimana kita ketahui, qad itu untuk taukid, untuk menguatkan bahwa pasti, sudah pasti. Sudah itu pasti, fi'il madinya menunjukkan sudah pasti terjadi karena sudah lewat peristiwanya. Jadi pasti dan pasti Allah menolongnya. Dan berapa banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya, untuk muslimin, berapa banyaknya. Ketika muslimin terjepit di tahun 4 akhir, 4 kenabian akhir, awal tahun 5 kenabian, Allah berikan pertolongan. Nabi mengizinkan sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah, ke tempat di mana rajanya sangat adil dan tidak ada seorang pun dizalimi di sana. Ketika muslimin sedang terjepit dalam keadaan diboikot selama 3 tahun, di Syi'ib Abi Thalib, selalu ada Allah kirimkan bahkan orang kafir untuk punya rasa empati, kemudian mengirimkan unta tanpa diketahui oleh siapapun yang di punggung unta itu ada banyak makanan. Karena muslimin sudah tidak bisa makan saat itu. Jadi pertolongan Allah selalu ada. Amati itu. Ini pelajaran buat kita. Buat kita. Melihat masa yang ke belakang itu jangan sampai menjatuhkan kita. Karena suka ada orang yang melihat masa lalu, itu setelah melihat masa lalunya drop, Pak. Drop, Pak. Begitu dia bercerita tentang masa lalu, drop dia. Masa lalu itu lihat pertolongan Allah di masa lalu kita. Nanti yang muncul luar biasa, Pak. Syukur dan semangat. Begitu kita lihat masa lalu, bahwa ternyata betul ya, Pak. Sepanjang hidup kita ini, pertolongan Allah banyak sekali. Untuk kita. Mari kita lihat itu. Kalau begitu, kita akan merasa betapa kita bersyukur pada Allah yang maha baik. Dan kita akan bersemangat untuk menjalani ke depan kita ini. Itu penting berhenti sejenak untuk itu. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Di dalam ayat ini kata nasr, pertolongan dan kemenangan yang Allah berikan itu kapan? Itu pertanyaannya. Memangnya kapan? Kapan Allah berikan pertolongannya? Kapan Allah berikan kemenangannya? Ternyata dalam ayat ini sendiri itu ada 3 kali.
tiga-tiganya adalah nasr. Dan itu ditandai dengan dzarf az-zaman, dengan huruf yang menunjukkan waktu, yaitu id. Antum melihat ada berapa id di situ? Ada berapa id? Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Id satu, akhrajahu alladziina kafaru. Tsaniyasnaini, id dua, huma fil ghar. Terus id tiga, yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, dan habis. Artinya ada tiga id. Id itu menunjukkan waktu. Jadi kapan tiga. Maka harus diperhatikan hal itu. Berarti Allah ingin sampaikan di tiga waktu ini, di tiga peristiwa ini, Allah sungguh telah memberikan nasrnya, pertolongannya pada kamu. Kita lihat satu-satu. Idh akhrajahu alladziina kafaru. Ketika diusir atau dikeluarkan oleh orang-orang kafir. Idh akhrajahu alladziina kafaru. Orang kafir mengeluarkannya. Nya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Duh, di mana pertolongannya yang diusir kok? Di mana pertolongannya? Antum lihat? Coba, di mana pertolongannya? Ini kita bicara nasr. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Allah sudah tolong kalian. Kapan? Ketika kamu diusir. Loh, diusir kok ditolong? Kalau ditolong itu tidak bisa mereka ngusir, begitu kan? Nah, supaya kita tahu, Pak. Allah punya takdir. Allah punya cara. Dan takdir Allah lebih mulia dari yang kita inginkan. Kehendak Allah lebih mulia dari kehendak kita. Karenanya Imam Syafi'i dalam syairnya beliau mengajari kita untuk ridho bi qadaillah. Ya, ridho terhadap pembagian Allah, ketentuan Allah. Apa yang Allah terima ridho. Kenapa? Itu lebih baik. Itu lebih baik. Pasti lebih baik bahkan dari yang kita inginkan. Dan sekarang contohnya ini. Allah ingin sampaikan. Kamu diusir Muhammad dari Mekah oleh orang-orang musyrik itu pertolongan Allah. Loh, kok pertolongan Allah? Diusir dari negerinya, dari tempat lahirnya, tempat dakwah beliau, dari kiblat muslimin. Ya, teman-teman rahmati Allah. Sebenarnya Nabi itu diusir oleh orang musyrik atau dikeluarkan oleh Robnya. Hah? Diusir oleh orang-orang musyrik atau dikeluarkan oleh Robnya. Mana yang benar? Diusir atau dikeluarkan oleh Robnya? Dua-duanya benar. Ayat ini jelas mengatakan ketika orang-orang kafir mengusirmu. Tapi lihat kalimat Nabi. Lihat kalimat Nabi SAW. Begitu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi? Aku telah ditunjukkan Allah negeri hijrahku. Betul? Berarti memang Nabi harus hijrah. Hijrah itu kan pergi. Meninggalkan yang sekarang. Berarti memang harus pergi. Siapa yang menunjukkan? Allah. Berarti Allah ingin nabinya keluar, pergi Muhammad, dari tinggalkan tempat itu. Loh, terus bagaimana? Ya, orang kafir merasa bahwa mereka berhasil mengusirnya. Mereka mengusirnya. Tapi sesungguhnya justru Allah yang menginginkan kamu keluar dari tempat itu. Bisa dimengerti? Hidup kita tuh gitu, Pak. Kalau ada sesuatu yang kesannya kok nggak nyaman, diusir itu kan nggak enak. Kalimat diusir itu Masya Allah nggak enaknya. Apapun yang tidak nyaman, coba antum lihat sisi sebelahnya yang positif. Jangan-jangan memang Allah menginginkan saya tinggalkan tempat ini. Begitu. Gitu ya. Semua hal. Antum kehilangan barang, la qadarullah terjadi, kehilangan barang berharga. Coba antum lihat. Jangan-jangan bukan karena saya kehilangan barang saya sedih ini. Tapi ini jangan-jangan memang Allah menginginkan agar barang itu tidak ada bersama saya. Karena tidak baik buat saya. Subhanallah. Begitu orang beriman. Itu orang beriman. Idh akhrajahul ladina kafar. Kenapa? Orang-orang kafir mengusirmu dari Mekah, wahai Muhammad,
untuk menghinamu, untuk menjatuhkanmu. Tapi Allah justru sebenarnya yang mengambilmu untuk meninggalkan Mekah agar Allah memuliakanmu. Idza akhrajahul ladzina kafaru. Dan bukankah benar bahwa hijrah kemudian menjadi titik tolak kebesaran perjuangan Nabi SAW? Masih ingat kalimat Nabi SAW? Masih ingat kalimat Rasul bahwa Rasul pernah mengatakan, laulal hijrah lakuntu ansoriyan. Kalau bukan karena hijrah, maka aku ini sebenarnya harusnya di Madinah. Jadi orang-orang Madinah. Kalau bukan karena hijrah, mestinya aku di Madinah sejak awal. Cuma karena ada syariat harus hijrah, maka di Mekah dulu, baru di Madinah. Masih ingat kalimat itu? Rasul pernah katakan itu di hadapan orang-orang asli Madinah, orang-orang Ansor, dalam rangka menghibur orang-orang Ansor. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tercatat di kitab suci terdahulu bahwa beliau akan besar di sebuah kota dengan ciri-ciri yang itu dimiliki oleh Madinah. Itulah mengapa orang-orang Yahudi ada di Madinah, tidak ada di Mekah. Ini bahwa Allah keluarkan dari Mekah benar. Tapi Allah antarkan Muhammad SAW menuju negeri kebesarannya. Jadi jangan bersedih teman-teman, ya kan? Jangan bersedih. Jadi kalau antum sedang dikeluarkan dari mana, ya kan? Dari tempat, dari pekerjaan, ya Allah ingin kita pindah ke wilayah kebesaran kita. Karena kalau di situ terus nggak ketemu Madinah kan? Persis ini sama dengan yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Betul? Karenanya Rasul itu sangat terkesan dengan kisah Nabi Yusuf. Dan Nabi pakai dalam banyak peristiwa beliau dengan masyarakatnya. Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad diusir, Nabi Yusuf dibuang. Betul? Tidak nyaman. Diusir, dibuang itu kalimat tidak nyaman. Dibuangnya betulan, dibuang dalam sumur. Tidak nyaman. Tapi kalau Yusuf tidak dibuang, Yusuf nggak sampai ke Mesir. Itu perjalanan manusia ya, kalau Allah berkehendak. Tapi kita lihat perjalanan manusia. Kalau Yusuf tidak dibuang, Yusuf tidak sampai ke Mesir. Padahal kebesaran Yusuf ada di mana? Di Mesir, bukan di negeri Syam. Bahkan nanti keluarganya diboyong semua ke Mesir. Jadi sekali lagi jangan berkecil hati. Orang beriman selalu melihat ada kebaikan di balik musibah. Saya pergi Pak, saya diusir Pak, saya harus meninggalkan. Ya gak apa-apa. Itu Allah inginkan menuju kebesaran. Antum tunggu aja. Tunggu, jalani terus syariat ini, tinggal nunggu. Itu wilayah kebesaran antum. Ya, subhanallah. Dan Rasul yang mengatakan, bukankah Nabi mengatakan? Nabi mengatakan bahwa, dan Quran bahkan mengatakan, tentang Madinah adalah negeri iman. Mekah susah sekali. Quran langsung menyebut bahwa Madinah negeri iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang Madinah itu orang-orang yang tinggal di negeri mereka dan tinggal di dalam iman. Rasul juga mengatakan itu, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayatu fi juhriha. Iman itu masuk adanya di Madinah sana sebagaimana ular yang masuk ke dalam lubangnya. Jadi iman itu ada di Madinah itu. Nanti di akhir zaman akan kembali bahwa iman hanya ada di Madinah. Hanya ada di Madinah. Tersisa satu orang alimul Madinah, itu sudah akhir zaman. Hanya ada satu orang alim di muka bumi, itu hanya ada di Madinah. Madinah, kota iman. Kalau tidak diusir, Nabi tidak sampai kepada negeri kebesarannya. Ini jalannya. Nabi Yusuf dibuang, enggak apa-apa, itu jalan kebesarannya untuk dia besar, karena kebesarannya ada di Mesir. Kita kan tidak tahu masa depan kita, di mana kebesaran kita. Enggak apa-apa, peristiwa hari ini apapun itu, mau itu nikmat atau musibah, anggap itu jalan menuju kebesaran kita. Id akhrajahul ladina kafaru. Itu id yang pertama. Pertolongan Allah besar sekali di situ. Id akhrajahul ladina kafaru. Id yang kedua.
Sebelum nanti kita balik lagi. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua ini ada di dalam gua. Keberadaan di dalam gua itu adalah merupakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan besar yang Allah berikan, pertolongan besar yang Allah berikan kepada nabinya. Gua Thur. Antum tahu bahwa orang-orang kafir sampai ternyata di Gua Thur. Ini ajaib, analisa ini menunjukkan bahwa orang kafir itu juga pintar-pintar. Oh iya loh. Antum bayangkan, Gua Thur itu posisinya di selatan Mekah, sementara Madinah 500 kilo di utara Mekah. Logika paling sederhana, itu logika sederhana. Adalah kalau Nabi hijrahnya ke Madinah, mesti jalannya ke utara. Anggaplah tidak lewat jalur biasa, pasti akan zigzag nyari jalur yang tidak biasa. Atau bayangkan, orang-orang Quraisy nyarinya sampai ke selatan. Analisanya menarik. Kenapa? Karena ternyata mereka nanti menjumpai jejak kaki Nabi SAW. Jadi meninggalkan jejak memang bahaya, Pak. Begitu sampai di Jabal Thur, berhenti. Kemudian mereka bilang, ini berhenti. Yang satu jejak Nabi Muhammad, yang satu jejaknya Abu Bakar atau anaknya. Dari mana orang tahu, Pak? Dari mana orang tahu? Di padang pasir, karena mereka hidup di padang pasir. Maka Allah memberikan keahlian pada orang-orang tertentu, diberikan keahlian namanya qiyafah. Qiyafah itu adalah keahlian membaca jejak kaki. Bekas jejak kaki di padang pasir itu dibaca ketahuan. Ini punya siapa nih kaki? Bahkan menurut sebagian tahu bahwa ini kaki nih, kaki yang ini sama yang ini ada hubungan saudara apa enggak? Ya. Dan ini pernah kejadian pada Usama bin Zaid dan bapaknya Zaid bin Harithah. Di Madinah ketika mereka tiduran berdampingan, ini bapak sama anak. Zaid bapaknya, Usama anaknya. Mereka tiduran bareng-bareng ditutup mukanya. Tapi kakinya nongol gitu, Pak. Kakinya keluar kelihatan. Ada orang lewat, ahlul qiyafah. Padahal Zaid itu putih, Usama itu agak hitam, Pak. Ahlul qiyafah lewat, ngelihat ada dua kaki nongol kan. Kaki dua orang nongol. Orang ahlul qiyafah mengatakan, ini anaknya ini. Lihat kaki dok. Oh iya Pak, luar biasa ya kan. Karena mereka hidup di padang pasir. Sebagaimana orang-orang yang hidup di rawa, dia ahli dengan rawanya. Orang hidup di hutan, ahli dengan hutannya. Hidup di wilayah hijau kayak kita, mestinya ahli. Ahli kita di wilayah hijau, ngerti banget kita. Begitu ada... Kan kalau padang pasir kan bukan burung ya kan. Kalau burung kan di pohon-pohon. Begitu kita dengar suara burung kita tahu. Ini bahaya nih Pak. Loh itu orang ahli. Ini masalah di kita. Kita suara burung tinggal dering handphone doang. Kita sudah nggak kenal dengan alam kita. Anak-anak kita ajari salah. Karena kita ajari mereka dekat dengan layar TV-nya, dengan komputer kita. Tapi mereka tidak dekat dengan alam hijau yang menjadi amanah anak-anak kita di kemudian hari nanti. Mereka harus paham betul, harus ahli betul. Ini negeri yang diamanahkan Allah. Gitu ya. Begitu berhenti di Jabal Thur, kok hilang? Mereka bilang, berhenti di sini kakinya. Pilihannya satu di antara dua. Dia naik ke atas atau dia masuk ke dalam tanah. Gak ada pilihan. Mereka naik. Jadi mereka itu, orang kafir itu, mengejar muslimin pakai analisa. Analisa kuat. Makanya itu bahaya. Kalau musliminnya jalan sejalan-jalannya sporadis tanpa perencanaan yang matang. Paham ya Pak? Orang kafir merencanakan matang. Orang kafir menganalisa detil, sampai detil tadi itu. Baik. Idhuma fil ghar. Dari semua alam yang ada Allah pilihkan Gua Thur itu. Ketika mereka berdua ada di dalam gua itu.
Ini nikmat Allah. Allah Maha tahu bahwa ini tentara Allah yang bisa menyelamatkan kalian. Gua itu. Maka begitu naik orang-orang kafir bahkan sudah naik ke atas sekalipun. Karena kita semua tahu bahwa kalau mereka ngelihat ke bawah, mereka lihat kaki sendiri, mereka akan lihat Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi itu tidak pernah terjadi. Semua kalau analisa manusia pasti akan mengatakan kena nih. Kena, pasti kena. Sudah jadi gitu. Kadang teman-teman, pertolongan Allah itu hadir di finish paling belakang. Kadang-kadang. Kita sudah sekian lama berjuang, kita sudah lama berdoa, sudah sekian lama berusaha, terus-terusnya. Itu seperti tidak dapat pertolongan. Maka kalau orang nyerah di tengah jalan, ya sudahlah. Kayaknya memang nggak ada pertolongan Allah. Antum rugi. Karena sedikit lagi antum dapat itu. Sedikit lagi antum dapat. Maju. Dan kadang-kadang seperti ini. Pertolongan Allah hadir ketika keadaan sudah sangat kritis. Kritis, sudah kritis sekali ya. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Kalau mereka ini lihat kakinya ke bawah, mereka lihat kita. Sudah sangat kritis keadaannya. Disitulah pertolongan terasa. Karena biasanya gini Pak. Biasanya manusia baru merasakan kehadiran kebesaran Allah ketika kritis. Kesehatan kritis baru terasa kebesaran Allah ketika diberi kesehatan. Uang kritis baru terasa kebesaran Allah ketika dapat rezeki nikmat. Betul? Masalah kritis begitu dapat solusi terasa, ya Allah Engkau Maha Agung, Engkau Maha Baik. Gitu. Itu Allah ingin tunjukkan kekuasaan Allah, munculkan dirinya di sana ketika kita sudah merasa kritis, tidak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan. Satu lagi, kenapa di masa kritis datang? Karena biasanya orang makin lama, makin kritis, itu tawakalnya makin kuat. Orang kalau masih bisa berharap, ini kayaknya saya minta pertolongan dia bisa ini. Saya minta pertolongan dia bisa. Begitu nggak bisa, oh mungkin yang ini, mungkin. Dan begitu sudah tidak mungkin. Semua sudah nyerah, tidak ada yang bisa menolong. Kemana larinya orang beriman? Hanya pada Allah SWT. Tawakal tertinggi biasanya terjadi seperti itu. Persis seperti perang Badar. Perang Badar, ketika muslimin tidak siap perang. Keadaan tidak mungkin untuk perang. Muslimin tidak siap perang, tidak siap perbekalan perang, tidak siap senjata perang. Muslimin juga tidak siap secara mental, itu lebih bahaya lagi. Tidak siap mental perang. Sebagian muslimin. Tapi ternyata harus perang. Saat seperti itu keadaannya, maka muslimin akan mencapai puncak tawakal tertinggi. Karenanya dengan tawakal itu biasanya yang bunyi adalah Allah. Idztastagitsuna rabbakum. Ketika kalian minta tolong bersungguh-sungguh pada Rabb kalian. Allah berikan kemenangan. Dan peristiwa sebaliknya terjadi pada Hunain. Sudah kita bahas tahun lalu. Pada Hunain, ketika jumlah muslimin besar, orang mulai bersandar kepada fisik, materi, hitung-hitungan di atas kertas, dan kehilangan Allah. Di saat itu Allah ingin tunjukkan bahwa yang kalian miliki tidak ada apa-apanya. Dan kalau sudah tinggi tawakalnya, mencapai puncak pasrahnya, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi semuanya. Itu tawakal. Subhanallah. Andai kita bisa punya tawakal tanpa harus kritis dulu. Itu dahsyat. Dahsyat sekali. Taib. Idhuma fil ghar. Pertolongan Allah sangat banyak di tempat itu, ternyata memang tempat yang tepat, bahkan mereka sudah sampai di lokasi mereka tidak bisa mengetahui keberadaan Rasul dan Abu Bakar. Itu yang ketiga. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada temannya, Rasul Muhammad berkata pada Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana. Itu pertolongan Allah.
Pertolongan Allah SWT. Pertama, tidak ada yang takut. Dua-duanya tidak ada yang takut. Rasul Abu Bakar nggak ada yang takut. Yang tersisa cuma sedih. Begitu sedih, Nabi menyampaikan, "Oh, saya sedih. Allah bersama kita. Allah bersama kita." Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar? Ada dua orang yang ketiganya adalah Allah. Kalimat Nabi SAW. Bagaimana menurutmu Abu Bakar? Ada dua orang yang ketiganya adalah Allah. Itu hebat loh Pak. Karena harusnya kalau kalimat kita gitu. Bagaimana kalau ada dua orang yang ketiganya adalah beliau, itu yang hebat itu. Manusia juga kalau itu masih. Ini yang ketiganya adalah pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala. Sudah pada puncaknya. Baik. Itu semua pertolongan. Pertolongan Allah menenangkan hati, menenangkan jiwanya, tidak usah sedih, tidak perlu, memang mereka tidak takut, tidak usah sedih dan seterusnya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan bagi mereka berdua. Karena kalau sudah gelisah, sudah tidak tenang lagi, itu kita akan kehilangan banyak hal. Termasuk kehilangan kemenangan dan kehilangan pertolongan Allah SWT. Baik, itu 3 id yang menunjukkan bahwa Allah memberikan nasr, pertolongan itu. Di ayat ini ada 3 id tadi. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain. Kata thani itu artinya yang kedua. Isnain itu artinya 2. Saya ulangi. Thani itu yang kedua. Sebagaimana al-awwal itu yang pertama. Wahid itu 1. Ya. Thani itu yang kedua. Isnain itu 2. Terus gimana itu maksudnya? Thaniyasnain ini khas dalam bahasa Arab gitu kan. Thaniyasnain. Kalau ada thaniyasnain itu sesungguhnya bisa punya 2 makna, Pak. Ya ada yang mengatakan bahwa thaniyasnain itu artinya kalau ada orang 1, ada orang 2, maka orang yang kedua itu. Ya. Tetapi para ahli bahasa mengatakan bahwa thaniyasnain dalam bahasa Arab kalau ada 1 ada 2 orang, ada 1 dan 2, maka orang yang 1 bisa disebut thaniyasnain, orang yang kedua bisa disebut thaniyasnain. Ya, dua-duanya adalah thaniyasnain. Kalau mengambil yang pertama kita akan lihat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu thaniyasnain dari sejak di dunia sampai di surga. Abu Bakar itu thaniyasnain dari sejak di dunia sampai di surga. Kita lihat yuk. Begitu Rasul mendapatkan wahyu. Tentu yang pertama beriman adalah Rasul. Rasul duluan. Siapa yang kedua? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Thaniyasnain. Yang kedua, beliau orang yang kedua. Otomatis ketika Rasul SAW dengan keluarganya dalam perjuangan dakwahnya, maka siapa orang yang kedua? Abu Bakar dan keluarganya. Thaniyasnain. Ketika Rasul SAW baru menerima wahyu, Abu Bakar masuk Islam. Di sana ada yang masuk Islam adalah keluarga Nabi, ada Khadijah dan putra-putrinya, kemudian ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Abu Bakar. Rasul Abu Bakar, kemudian keluarga Nabi, kemudian Bilal, kemudian Ali, kemudian Zaid bin Harithah. Oke. Ini kalau diperhatikan, kalau kita perhatikan, Khadijah perempuan dengan keterbatasannya sulit perempuan saat itu untuk menyampaikan dakwahnya. Apalagi ini menyampaikan agama baru yang aneh menurut orang. Zaid bin Harithah bukan siapa-siapa. Bahkan beliau itu mantan budak. Ali masih kecil. Maka yang leluasa berdakwah hanya 2. Rasul dan Abu Bakar. Thaniyasnain. Dan karenanya kita tahu Bapak Ibu rahmati Allah,
dari al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang masuk surga, ya, itu berapa yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar. Baik. Di peristiwa hijrah ini hanya berdua. Tsaniyasnain. Begitu seterusnya. Ketika Rasul wafat, siapa penggantinya? Abu Bakar. Tsaniyasnain. Dua. Kita lompat ke kehidupan akhir zaman, kehidupan akhirat. Dari seluruh umat, dari umat Nabi Muhammad dan umat sebelumnya, yang pertama dihisab dan pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad, paling belakang tapi didulukan. Setelah Rasul yang masuk, Abu Bakar, Tsaniyasnain, di mana Abu Bakar dipanggil Allah dari semua pintu surga. Abu Bakar pernah bertanya Rasulullah, apakah ada orang yang nanti masuk surga dipanggil dari semua pintunya? Karena kita tahu pintu surga ada 8. Nabi SAW mengatakan, iya, dan engkau termasuk di antaranya. Abu Bakar orang kedua yang masuk surga, Tsaniyasnain. Dari sejak dunia sampai surga, Abu Bakar adalah Tsaniyasnain. Tsaniyasnain, Allah memberikan sebutan ini, bahwa ini menunjukkan bahwa Abu Bakar memang punya posisi yang istimewa, yang luar biasa, dan insya Allah sesi besok Ustaz Herfi akan khusus membahas tentang Abu Bakar dalam kedermawanannya. Dalam ayat yang juga akan dibahas, ayat Al-Quran tentang kedermawanan Abu Bakar, karena istimewanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan antum baca kembali tentang peristiwa Hudaybiyah ketika Umar radhiyallahu anhu tidak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah. Antum lihat, tidak ada yang kalimatnya persis seperti kalimat Rasul, padahal tidak janjian dan tidak ketemu kecuali Abu Bakar. Abu Bakar. Ya, silakan dibaca kembali di Hudaybiyah. Tsaniyasnain idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dalam gua itu, masuk ke dalam gua, antum semua tahu bahwa Abu Bakar ini berkata, Rasulullah jangan masuk gua dulu, biar saya masuk duluan. Saya masuk duluan. Kenapa? Abu Bakar ingin memastikan bahwa gua aman untuk beliau. Karena bisa jadi banyak binatang buas, berbisa segala macam. Naik gua namanya, ular paling tidak ya. Dan seterusnya. Akhirnya Abu Bakar, ya, baju beliau atas itu digunakan untuk menutupi lubang-lubang itu, sebagai yang antum ketahui, gitu ya. Dan kemudian disebutkan ada satu lubang yang tidak tertutup, dia tutup dengan kakinya. Ternyata itu yang ada ini, ya kan? Dan antum tahu kisahnya, nanti silakan dibaca dalam sirah, bahwa Rasul tidur di pangkuan Abu Bakar. Rasul terbangun oleh tetesan air mata Abu Bakar, ya, karena itu gigitan binatang itu. Kita melihat Abu Bakar menutup semua celah. Karenanya ulama mengatakan begini, Pak. Di akhir hidup Nabi, menjelang Nabi, di akhir kehidupan Nabi, Rasul mengeluarkan perintah. Kata Nabi, suddu jami'al khawkhah illa khawkhah Abi Bakar. Kata Nabi, tutup semua khawkhah kecuali khawkhahnya Abu Bakar. Khawkhah? Khawkhah itu pintu kecil, Pak. Pintu kecil. Dulu sahabat di rumahnya mereka punya pintu kecil, yang pintu itu begitu keluar dari situ langsung masjid. Karena perumahan para sahabat itu mengelilingi masjid. Kalau ini masjid, kotak masjid, itu, maka rumah sahabat mengelilingi masjid. Ini perumahan yang benar. Ya, perumahan masjidnya di pojok, susah, sempit, kecil, bau lagi. Sudah gak karuan. Ini masjid,
Semua kehidupan berpusar di masjid Allah. Kelilingi misalnya. Sahabat itu dia punya khawkhah. Pintu kecil di belakang di rumahnya itu mereka langsung masuk ke masjid. Di akhir Nabi mengatakan, kata Nabi, semua khawkhah harus ditutup kecuali khawkhahnya Abu Bakar. Karena teman-teman, kalau antum ke Masjid Nabawi, di pintu bagian depan setelah pelurusan Babu Salam ke belakang itu ada pintu Abu Bakar. Itu khawkhah Abu Bakar yang oleh Nabi diminta untuk tidak ditutup, dan ulama mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan, memberi penghargaan Abu Bakar, sebagaimana dulu kau tutup semua celah hanya oleh Abu Bakar di dalam gua itu, maka sekarang Nabi menutup semua celah kecuali celahnya Abu Bakar. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua ada di dalam gua, dan di dalam gua itulah Nabi bersembunyi selama 3 hari dengan Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana antum ketahui, dan Abu Bakar melibatkan seluruh keluarganya untuk membantu perjalanan hijrah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berkata kepada sahibnya, teman dekatnya, sahibih. Ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada teman dekatnya ini, yaitu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Karena tadi begitu Abu Bakar melihat bahwa ada orang yang kakinya sudah, kalau dia lihat kaki ke bawah saja ya Rasulullah, mereka akan melihat kita. Bahkan disebutkan ada orang yang diantara orang Quraisy itu ada yang sempat buang air kecil, Pak. Buang air kecil itu. Itu sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini kalau dia buang air kecil yang ngadep ke gua, kan biasa orang itu mungkin Pak, namanya dia nyari tempat untuk buang air kecil, dia pasti ngeliat kita. Kata Nabi, tidak mungkin. Ini kenabian nih Pak. Ya. Nanti saya sampaikan nanti kalimat berikutnya Nabi Musa. Jadi la tahzan. Ketika Rasul mengatakan, Abu Bakar, bagaimana menurutmu dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah? Kan Abu Bakar pertanyaan begini, Pak. Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah, ke kaki mereka, mereka pasti melihat kita. Betul? Mestinya jawaban Nabi cukup dengan mengatakan, tidak mungkin Abu Bakar. Mereka nggak mungkin melihat kita. Tapi kalimat itu dihilangkan, langsung kalimatnya adalah, bagaimana pendapatmu dengan 2 orang Allah yang ketiganya? Kalau dalam ayat ini, jangan bersedih karena Allah bersama kita. Apa artinya? Itu artinya bahwa selama Allah bersama kita, maka musuh yang seharusnya sudah bisa melihat kita tidak mungkin bisa melihat kita. Selama Allah bersama kita, musuh yang seharusnya bisa mengalahkan kita tidak mungkin mengalahkan kita. Selama kita bersama Allah, musuh yang mungkin saja seharusnya menjatuhkan kita, kita tidak akan pernah jatuh karena musuh Allah itu. Selama Allah bersama kita. Itu mahalnya bersama Allah. La tahzan. Kata la tahzan, jangan sedih. La tahzan ini berbeda dengan kata la takhaf. Kalau la takhaf jangan takut, la tahzan jangan sedih. Ulama mengatakan kalau khauf biasanya dia takut tentang dalam keadaan seperti itu, dia takut terhadap dirinya sendiri. Allah tidak menyebut kata itu. Itu menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak pernah takut. Gak ada ketakutan sama sekali. Abu Bakar gak pernah takut sama sekali. Sama sekali tidak pernah takut. Yang ada Abu Bakar sedih. Sedih itu bukan takut. Kalau sedih, sedih karena orang lain. Jadi sebenarnya yang difikirkan Abu Bakar adalah Rasulullah SAW, bukan dirinya. Makanya tadi Abu Bakar masuk gua duluan kan. Ya Rasulullah, saya masuk gua duluan, kau tunggu di luar. Periksa dulu. Kalau takut gak akan masuk dia. Risikonya tinggi. Bahkan di perjalanan hijrah nanti kita sudah lolos dan berjalan di perjalanan padang pasir tuh, Abu Bakar tuh sekali-kali jalan di depan Nabi, sekali-kali di belakang, sekali-kali di sebelah kanan, kadang-kadang di sebelah kiri. Nabi sampai nanya, Abu Bakar kamu kenapa sih? Kadang depan, belakang, kanan, kiri. Ya Rasulullah,
Aku ingat ketika berjalan tuh tiba-tiba terbayang oleh saya ada musuh di depanmu, saya maju ke depan. Begitu saya di depan, saya teringat jangan-jangan musuh dari belakang mengejar Nabi, saya mundur ke belakang. Tiba-tiba saya ingat musuh datang dari kanan atau dari kiri, saya bergeser ke kanan atau ke kiri. Abu Bakar gak pernah takut, justru dia siap jadi tameng Nabi SAW. Makanya kata Quran bukan la takhaf, jangan takut Abu Bakar, enggak. La tahzan. Kenapa sedih? Karena Abu Bakar membayangkan tadi bahwa ini kalau ketahuan, kerugian terbesar ketika kita kehilangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya nggak ada masalah. Kalau siapa Abu Bakar, nggak ada masalah Abu Bakar, gitu ya. Itu Abu Bakar. Karena ada sedih. Tapi itu pun oleh Nabi ditiadakan. Berarti takut tidak ada takut sama sekali. Sedih oleh Nabi dihilangkan dari Abu Bakar dengan mengatakan, tak usah sedih, Allah bersama kita. La tahzan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi Musa ketika dikejar oleh masyarakat Bani Israel, itu dikejar, berhenti di laut. Sudah, habis kita. Habis Musa. Inna lamudrakun. Kata masyarakat Bani Israel, ya ketangkap dah kita. Di belakang itu pasukan, dikejar sudah, pasukan segitu banyak, lengkap, bersenjata lengkap. Apa jawaban Nabi Musa? Kalla, tak mungkin. Gimana gak mungkin? Laut sudah depan mata, belakang gak mungkin balik. Itu musuh sebenarnya luar biasa. Itu loh Pak, itu loh jawaban orang beriman tuh begitu. Gak ada kata putus asa. Betul, bumi ini terbatas, tapi langit tidak pernah bisa diukur oleh manusia sampai hari ini. Terbatas Pak, mentok laut mentok, masalah mentok, minta sana nggak diterima, ngelamar sana nggak ada, ya kan? Minta tolong sana nggak ada yang nolong. Ini, ya subhanallah. Kayak tadi, keyakinan yang diajarkan para nabi ke kita, itu loh keyakinan yang diminta oleh Allah ada di kita dan keluarga kita. Semua orang mengatakan, inna lamudrakun, kita ketangkap nih, dikejar nih Musa. Kata Musa, kalla, tak mungkin. Gak mungkin tuh mahal Pak, keluar kalimat gak mungkin. Kalla. Nabi Musa ngasih panduan, kenapa tidak mungkin? Apa kalimat Nabi Musa? Inna ma'iyya rabbi sayahdi. Karena sesungguhnya bersamaku aku ada Robku. Dia yang akan menunjukkan aku jalan. Memang ini buntu nih jalan. Laut Pak, buntu. Memang buntu nih jalan. Tapi kan saya bersama Allah ini. Kalau saya bersama Allah gak ada yang buntu. Itu maksudnya. Pasti ada jalan yang Allah tunjukkan. Cuma saya gak tahu di mana jalannya. Sekarang saya memang tidak tahu. Ternyata betul kan? Lautan terbelah. Begitu. Kalau kita bersama Allah. Jadi kalimat innallaha ma'ana luar biasa. Lihat Pak, Nabi Musa ketika masyarakatnya mengatakan kita terkejar, Nabi Musa mengatakan sesungguhnya ma'iyya rabbi, bersamaku ada Allah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan bersama kita. Tuh lihat bedanya. Kenapa? Kaum Nabi Musa sulit mengejar keyakinan Nabi Musa. Sulit mengejar keyakinan Nabi Musa, sulit. Mereka taunya cuma ini, wah ketangkap kita. Kata tidak, bersamaku. Orang-orang yang mulia seperti Musa itu seorang diri cukup untuk menyelamatkan sekian banyak orang. Bagaimana dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang bersama Abu Bakar. Abu Bakar orang yang mudah sekali untuk mempercayai, mengimani kalimat Nabi karenanya beliau as-siddiq. Karenanya Nabi melibatkan Abu Bakar dalam masalah keyakinan ini dan karenanya Nabi mengatakan bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Bersama kita berdua. Nabi Musa enggak? Bersamaku. Bisa dipahami? Bedanya. La tahzan. Innallaha ma'ana. Ma'iyatullah. Ma'ana, ma'iyatullah. Kebersamaan Allah itu penting di semua aktivitas kita. Jadi tolong difikirkan, jangan sampai aktivitas kita apapun itu bentuknya, urusan dunia, urusan akhirat, jangan sampai itu membuat Allah murka sehingga Allah pergi.
Jangan lakukan, Pak. Jangan lakukan. Jaga kebaikan kita agar Allah selalu bersama kita, itu ma'iyatullah. Kalau ma'iyatullah, kebersamaan kita bersama Allah terjaga, maka tadi Pak, bahkan lautan yang sudah buntu ada solusinya. Bahkan orang Quraisy sudah tinggal sedikit lagi melihat Rasul dan Abu Bakar, tidak mungkin. Kalla, tak mungkin. Kenapa? Allah bersama kita. Ini mahalnya orang beriman kalau hidup merasa selalu bersama Allah. Innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Waktu saya sudah habis, tapi saya sampaikan 2 atau 3 poin bahwa Allah menurunkan ketenangannya. Teman-teman, Allah itu kalau mau memberi kemenangan dimulai dari ketenangan. Ini kunci penting. Saya ulangi. Allah kalau mau memberikan kemenangan dan keridhoannya dimulai dari ketenangan. Allah berfirman. Lihat. Kalau Allah ridho, Allah turunkan ketenangan. Kalau Allah sudah tenang, Allah berikan kemenangan. Ini kuncinya ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Fath ketika muslimin berbaiat di bawah pohon. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi sudurihim wa anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Ini kunci penting. Tolong dijaga ketat ini. Pertama Allah ridho dulu. Laqad radiyallahu. Allah ridho dulu bahwa yang kalian lakukan ini Allah ridho. Itu dulu. Rumah tangga ini Allah ridho. Aktivitas ini Allah ridho. Bisnis ini Allah ridho. Kepemimpinanmu Allah ridho. Kalau sudah ridho, Allah kasih ketenangan. Hati nyaman, Pak. Tenang di hati itu. Allah turunkan ketenangan. Kalau sudah tenang, wa asabahum fatha qariba. Allah akan segera berikan kemenangan yang dekat. Dekat sekali kemenangan dari kalian. Makanya orang beriman itu ukur dari ketenangan jiwanya, Pak. Apakah aktivitas ini menenangkan hati kita atau tidak? Tahu ya? Atau dimanapun aktif, ini membuat saya tenang gak hati saya? Jangan selalu hidup dalam dilema. Di sini tapi gak nyaman, mau pergi tapi gak berani. Jangan begitu, Pak. Hidup tuh capek dengan dilema. Cari kehidupan yang Allah ridho. Di situ ukuran ridho adalah pasti Allah turunkan ketenangan di hidup saya. Tenang, nyaman. Itu yang dilanjutkan. Karena setelah itu ada kemenangan yang dekat sekali. Makanya Allah ketika memberikan kemenangan dimulai dari kalimat fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Kalau sudah tenang datang, pertolongan Allah bertubi-tubi. Wa ayyadahu bijunudil lam tarawha. Kemudian Allah turunkan tentara yang tidak bisa mereka lihat, yang tidak kau lihat. Setelah itu apa? Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu yang sombong-sombong itu rendah. Kemenangan bukan? Persis sama dengan soal Al-Fath tadi itu. Itu selalu kuncinya. Antum cari ketenangan. Saya gak tenang Pak kayaknya dengan aktivitas ini. Berhentikan. Baik. Atau cari, koreksi dulu. Di mana? Kenapa saya tidak tenang? Karena Allah baru memberikan pertolongan dan kemenangannya setelah Allah berikan ketenangannya. Antum lihat Allah turunkan hujan di perang Badar. Idh ghasyikumun nu'asah amanatam minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'. Itu Allah ingin memberikan ketenangan dulu di hati muslimin. Amanatam min, rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kenyamanan, ketenangan, semua kekhawatiran muslimin yang tidak siap berperang itu selesai karena sudah Allah turunkan hujan. Ditenangkan dulu hatinya. Oke, sudah tenang, baru kita bekerja, berangkat. Itu kemenangan dekat dan terbukti Badar muslimin mendapatkan kemenangan besar. Itu satu.
Kemudian Bapak Ibu perhatikan kalimat di wa ayyadahu bi junudin lam taroha, itu Allah memberikan banyak pertolongan dengan tentara-tentara yang tidak kalian lihat, itu para malaikat. Ya, dan wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan kalimat orang kafir menjadi rendah. Kenapa? Karena sebelumnya mereka kelihatan tinggi, makanya mereka sombong sekali pada kamu wahai Muhammad. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka zalim, sewenang-wenang. Itu mereka merasa tadinya tinggi, mereka yang berkuasa. Sekarang Allah jadikan rendah. Tapi kata setelahnya wa kalimatullah. Kalau dalam bahasa Arab mestinya wa ja'ala kalimata. Kalau wawu yang di sini, wawu yang wa kalimatullah itu adalah wawu ataf, maka mestinya bukan wa kalimatu, wa kalimata juga. Jadi kalau wawunya adalah wawu dan yang maknanya adalah ini sama dengan yang sebelumnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatallahi hiyal. Harusnya begitu harusnya. Hah? Karena sama-sama posisinya posisi objek. Tapi kenapa bukan kalimata, tapi kalimatullahi? Itu subhanallah Quran, Pak. Allah ingin menunjukkan bahwa kalimat yang pertama dan kalimat kedua berbeda. Yang tadi orang kafir ini kalimat Allah. Dan yang Allah jadikan tadinya tinggi jadi rendah itu kalimat orang kafir. Berarti kalimat Allah bukan tadinya rendah kemudian tinggi, bukan Pak. Karena kalimat wa ja'ala itu berubah posisinya. Dan Allah menjadikan, berarti menjadikan itu tadinya tinggi, dan mereka merasa berkuasa, sekarang hina, rendah. Itu kalimat orang kafir. Kalau kalimat Allahi pakai fathah, berarti kalimat Allah tadinya rendah, kemudian jadi tinggi, jadi ulya. Ternyata tidak. Tidak begitu. Kenapa? Karenanya Allah mengatakan wa kalimatullah, itu menunjukkan bahwa kalimat Allah tidak pernah menjadi rendah. Kalimat Allah selamanya tinggi. Kalau kalimat orang kafir mungkin tinggi, kemudian jadi rendah. Rendah mungkin jadi tinggi. Gitu? Tapi kalimat Allah tidak pernah berubah posisinya. Selalu ada di posisi wa kalimatullahi hiyal auliya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.